Selamat sore anak-anak, kita mau siapkan hati kita untuk ibadah sore hari ini lewat online. Tante ajak anak-anak untuk kita pujikan lagu Jiwaku Merindukanmu. Tuhan Yesus, terima kasih jika sore ini kami boleh datang dengan segenap hati kami untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terlebih lagi, Engkau urapi kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu sampai bisa melakukannya. Urapi tante yang bertugas sore ini dan kakak-kakak yang melayani ibadah online sekolah minggu sore ini. Terima kasih Tuhan, jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, bersehati, kami mau ikat, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, pergi, keluar dari ruangan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, kita pujikan lagu Tak Ada Yang Sama, ya. Firman Tuhan katakan tidak ada yang sama seperti juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan pujian berikutnya, kita pujikan Saya Bergirang. Saya minta anak-anak bangkit berdiri ya, kita mau pujikan lagu ini dengan satu semangat bahwa kita bergirang karena Tuhan. Saya
dari sini Tante akan pujikan, saya bergirang. Anak-anak yang di rumah melanjutkan teks bawahnya ya. Oke, kita coba sekali ya. Saya bergirang, anak-anak. Saya bergirang. Saya bergirang. Karena saya anak Tuhan. Aku selalu bergirang. Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Berani saksi cinta karena Tuhan. Siang malam ku selalu sembahyang. Ya. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Tante ada pengumuman yang anak-anak perlu perhatikan. Jangan lupa untuk persiapkan perlengkapan yang dibutuhkan ya, yang sudah bisa mencatat bisa dipersiapkan untuk catatannya ya. Demikian untuk jadwal ibadah sekolah minggu ya, onsite yang ada di gereja tempat kita masing-masing di Surabaya jam 9.15, di Medan jam 9.15, di Malang jam 10, Jakarta jam 16 ya. Nah, setiap kali ibadah anak-anak jangan lupa tetap menghormati, menghargai. Roh Kudus selalu ada bersama dengan anak-anak dan kita semua yang lagi beribadah lewat online ini ya. Terus jangan lupa dipersiapkan Alkitab dan alat tulis untuk bisa membaca dan menulis. Untuk ringkasan firman Tuhan, anak-anak bisa dapatkan di link YouTube. Di situ ada tugas dan kegiatan dari sekolah minggu. Dilihat di Google Classroom dengan kode kelas yang seperti ada di ini ya, dicatat ya. Baik anak-anak, kita siapkan hati kita, kita pujikan lagu untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus sayang padaku. Yesus, terima kasih jika kami sudah menaikkan pujian kami kepadamu, kiranya persembahan yang boleh kami pujikan menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan,
menyaksikan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Demikian hati kami Tuhan, kami mau bawa sore ini di bawah kaki-Mu untuk kami Kau isi bejana kami, untuk kami bisa mendapatkan berkat-berkat firman itu seperti remah-remah roti, untuk kami bisa semakin melekat kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Yang masih kecil ini, Engkau tahu kami lemah, tetapi kami Engkau sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang ingin Tuhan sampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua sore hari ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Haleluya, amin. Oke anak-anak ya, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan sore hari ini. Tante ambil dari kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Ayo, yang ada di rumah, yang sudah persiapan Alkitab, ayo kita buka sama-sama. Ya, di situ diceritakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Ya, sampai di sini ya kita bacanya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kolam Bethesda ini adalah terkenal ya di tempat itu adalah kolam khusus yang dikatakan memiliki kekuatan penyembuhan. Bagaimana pastinya kalau orang sakit intinya ingin sembuh. Demikian kolam yang ada di tempat itu yang bernama Bethesda itu tidak luput dari harapan mereka untuk bisa mendapatkan kesembuhan dengan masuk di dalam kolam itu, ya. Di sini diceritakan ada seorang pria ya yang sudah lama sakit. Pria ini sudah berbaring di tepi kolam selama bertahun-tahun, ya. Kita bisa bayangkan kalau kita sendiri yang merasakan sakit, pastinya kita tante ya dan anak-anak pastinya pingin sembuh. Entah itu sakit panas, entah itu sakit batuk atau pilek ya. Kita pasti semua ingin bisa sembuh. Nah, tapi yang pria ini sudah bertahun-tahun ada di tepi kolam itu, dia belum mendapatkan kesembuhan. Ya. Dan pria ini yang berbaring di tepi kolam ini adalah mengalami kelumpuhan di kakinya, sehingga dia tidak bisa pergi kemana-mana kecuali ada di tepi kolam itu bertahun-tahun, karena mendengar kalau di kolam Bethesda itu akan ada mujizat di mana sewaktu-waktu ya malaikat Tuhan itu turun untuk menggoyangkan air yang di kolam itu dan memberikan kesempatan untuk orang-orang yang ada di sekitar kolam menanti kesembuhan itu untuk ikut terjun ke dalam kolam itu. Siapa yang duluan, dia yang sembuh. Mungkin bisa ditayangkan slide-nya ya. Nah, ya lanjut next ya. Di situ banyak ya, dikatakan ada 5 serambi ya di sekitar kolam Bethesda itu tempatnya orang sakit ya. Kalau kita lihat
serambi-serambi tempat orang sakit ini jadi kita ingat rumah sakit ya. Jadi setiap kamar itu terisi dengan orang-orang yang sakit yang ingin mendapatkan kesembuhan. Next. Nah, yang tadi Tante sempat cerita suatu waktu malaikat Tuhan turun menggoyangkan air itu dan memberikan kesempatan buat orang-orang yang sakit di sekitar kolam itu untuk masuk dalam air kolam itu untuk mendapatkan mujizat kesembuhan. Next. Ya. Tuhan melihat ada seorang yang lumpuh di situ sudah 38 tahun ya. Menderita lumpuh jadi tidak bisa berjalan. Ya, kalau kita aja sakit batuk sehari aja sudah merasa gerah ya, merasa enggak enak atau panas, itu segera kita orang tua kita atau kita pasti ngomong, "Mah, aku panas," dan semuanya merasa badan enggak nyaman. Nah, apalagi Bapak ini sudah 38 tahun dalam sakit yang tidak sembuh-sembuh ya. Lanjut next. Dan Yesus menghampiri Bapak tersebut yang lumpuh tersebut ya. Yang Tuhan tanyakan kepada Bapak ini, "Maukah kamu sembuh?" Nah, mari kita baca kembali di Yohanes 5 ya. Lanjut. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan, yaitu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ya, kita lihat di sini ada satu upaya, ada satu kerinduan untuk dia bisa mendapatkan kesembuhan, tetapi dengan kondisi yang terbatas, dengan tidak ada kemampuan dan ketidakberdayaan. Dia hanya bisa berserah dan dia hanya bisa melihat orang-orang yang mengalami kesembuhan yang dia lihat di depan mata ya, otomatis untuk waktu turun ke kolam itu. Tetapi di situ Tuhan langsung menuju ke Bapak tersebut dan langsung menanyakan, "Maukah engkau sembuh?" Nah, ini suatu belas kasih Tuhan turun atas Bapak ini ya. Kalau kita lihat next. Nah, ini yang next ya, yang apa yang Tuhan minta ke Bapak ini ya. Setelah Tuhan bilang, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan perintahkan ke Bapak ini. Nah, di sini Bapak ini diperintahkan Tuhan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Nah, apa yang dilakukan Bapak ini next? Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia dengar-dengaran apa yang Tuhan sudah sabdakan untuk dirinya. Dan dia percaya jika itu Tuhan, Yesus Kristus yang mampu menyembuhkan kelumpuhannya selama 38 tahun tanpa harus dia terjun ke dalam kolam Bethesda, tetapi lewat perkataan Tuhan, lewat firman Tuhan yang disampaikan, Bapak ini menerima belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, yaitu lewat imannya dia percaya, dia berjalan, dia angkat tilamnya. Next. Lantas, apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dia? Ya, khususnya orang-orang Farisi, ya, orang-orang yang menganut ajaran Taurat. Kita baca di ayat berikutnya, di Yohanes 5 tadi ya, anak-anak ya. Nah, ayat 10. Nah, orang-orang Yahudi ya, yang berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini tuh hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." 11, akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku
Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 13, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Nah, ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, stop di sini. Setelah memperoleh kesembuhan, akhirnya orang yang mendapat belas kasih Tuhan ini, dia mencari Tuhan sebagai ucapan terima kasih. Dia bertemu dengan Tuhan di dalam bait Allah. Dan Tuhan mengingatkan pada Bapak ini untuk kembali di jalan yang benar, ya, supaya dosa tidak berkuasa lagi dalam hidupnya, ya. Kita melihat satu belas kasih Tuhan yang mampu memberikan mujizat dengan suatu kesembuhan yang mustahil, ya, 38 tahun, di mana kalau orang sakit selama 38 tahun untuk berharap sembuh itu suatu hal yang mustahil, ya. Jadi sepertinya mungkin kalau sudah 1 hari, 2 hari, masih mungkin mau nunggu sebulan, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ini bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun dia menanti kesembuhan. Ini bukan satu hal yang mudah untuk dilewati Bapak ini dalam pengharapan untuk dia bisa sembuh, ya. Tetapi itu tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam sekejap. Jika kita bisa menerima belas kasih Tuhan, itu Tuhan mampu berikan buat setiap anak-anak yang dikasihinya untuk bisa memperoleh mujizatnya. Next, ya, kita lihat gambar yang berikutnya. Nah, next. Nah, demikian orang-orang Yahudi, ya, saat itu yang sangat berpegang teguh pada ajaran Taurat, kalau hari Sabat itu tidak boleh melakukan apapun, itu menjadi satu permasalahan buat mereka, ya, sehingga dianggap mereka tidak mentaati hukum Taurat, ya, dan itu dipersalahkan, suatu hal yang tidak benar yang dilakukan, ya. Tapi kita melihat di sini, next. Waktu orang-orang Yahudi ini melihat ada Tuhan Yesus, ya, next. Di sini juga melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, mereka jadi lebih marah lagi nih orang Yahudi, ya, saat melihat Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, sepertinya Yesus ini tuh Tuhan yang bisa mengampuni semua dosa-dosa manusia. Next, gambar berikutnya, ya. Nah, ini mereka marah-marah, ya. Hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat, ya. Jadi anak manusia adalah, ya, tadi yang kita lihat di sini, Tuhan di atas hari Sabat. Jadi anak manusia itu sendiri adalah Tuhan di atas hari Sabat. Tapi mereka yang tidak percaya pada Mesias, inilah yang mereka lakukan apa? Iri hati, ya, tidak suka dengan apa yang Tuhan lakukan untuk menolong orang lain, ya. Sehingga ketaatan mereka terhadap Taurat itu yang menghambat mereka mengenal siapa Tuhan Yesus sebenarnya, ya. Ya, kita lihat dari sini Tuhan juga mengajarkan kita, ya, tetap kita harus mematuhi peraturan, ya, dan menghormati mereka yang berwenang atas kita. Itu adalah hal yang sama pentingnya. Tetapi jangan lupa, otoritas Tuhan itu jauh di atas itu semua. Sehingga kapanpun dia, Tuhan Allah, mau menyatakan kuasanya, mau menyatakan mujizatnya, tidak hanya
di tepi kolam, tetapi dimanapun Tuhan akan menyatakan belas kasih Tuhan, itu bisa terjadi. Itulah namanya otoritas Tuhan. Karena Dia Tuhan, Dia yang mampu mengampuni semua dosa kita. Dan Dia yang sanggup menanggung semua dosa kita di atas kayu salib, yang sudah harusnya kita yang layak disalibkan, tetapi Tuhan yang disalibkan menggantikan kita. Inilah bentuk belas kasih Tuhan dan otoritas Tuhan atas hidup kita, bahwa Dia Allah yang mengasihi kita, bukan dalam keadaan kita yang suci, tetapi dalam keadaan kita yang berdosa. Nah, anak-anak tahu kan artinya hari Sabat. Seperti hari ini kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, memuji, mendengar firman-Nya. Inilah yang Tuhan mau. Kita bisa lagi lebih untuk bisa mempraktekkan firman yang sudah kita terima. Itu menjadikan, itulah sebenarnya keistimewaan hari Sabat bagi Tuhan. Ya, kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan sore ini ya mengajarkan pada kita semua, buat tante, buat anak-anak semua yang di rumah, apa sih poin dari firman Tuhan sore hari ini itu apa sih yang mau disampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah kita bisa menghargai otoritas Tuhan atas hidup kita. Sekalipun keadaan yang kita hadapi saat ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya mungkin tadi yang seperti dialami Bapak ini 38 tahun. Tetapi dia tidak tahu kapan otoritas Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupannya. Kita tetap percaya dan kita tetap menghargai. Itulah otoritas Tuhan, waktu Tuhan yang punya. Jadi kita ini alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan segala kebesarannya Tuhan, kemahaesaannya Tuhan, kemahakuasaannya Tuhan. Ya, itu yang kita harus hargai, otoritas Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, Yesus itu berkuasa dan memberikan iman pengharapan bagi kita yang dikasihi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri, sekalipun keadaan waktu ini saat ini dalam kita pergumulan masing-masing. Mungkin anak-anak yang sedang menghadapi ujian atau yang menghadapi lanjut sekolah, cari sekolah yang berikutnya. Percayalah dengan kuasa Tuhan, Dia yang memberikan karunia iman pengharapan untuk kita tetap tidak lepas dalam kontrolnya Tuhan, ya. Yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga, hanya oleh ketaatan, ya, mujizat itu terjadi. Masa depan indah pada waktunya. Seperti yang dialami oleh Bapak yang lumpuh 38 tahun ini, dia ditanya oleh Tuhan, maukah engkau sembuh, ya? Dan Tuhan minta dia untuk berdiri, angkatlah tilammu. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Demikian juga kita yang anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita harus bisa taat dengan apa yang Tuhan firmankan. Meskipun dengan ketaatan itu tidak mudah untuk kita lakukan, ya. Seringkali ketaatan membuat kita ini berontak, ya. Kok bisa kayak gitu ya? Kok bisa kayak gini? Nah, itu semua kalau kita mau merendahkan hati, kita lihat seperti Tuhan merendahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu dia taat kepada Bapa dalam kehendak, bukan kehendaknya Tuhan. Kalau Tuhan dalam kehendaknya Tuhan, pasti lalukan cawan ini, tapi dia mau taat pada kehendak Bapa sampai dia mati di atas kayu salib. Ya, untuk menolong kita semua. Yang terakhir, poin dari firman Tuhan sore ini, kehidupan yang lumpuh ini secara rohani artinya adalah kehidupan yang tidak bertumbuh ataupun tidak berbuah, hanya berbuat dosa sampai puncak dosa, ya. Kalau kita lihat kelumpuhan itu sampai 38 tahun, ya. Dia sudah bergelut dengan segala upaya dan usaha, ya, untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Kita lihat dengan
keterbatasannya dia, dengan kelumpuhan-kelumpuhan itu, kita mau bawa dalam di hadapan Tuhan untuk mendapatkan belas kasih Tuhan. Sehingga Tuhan mampu melepaskan segala kelumpuhan rohani kita, yaitu baik dari dosa-dosa yang mungkin kita tidak bisa lepaskan. Tuhan mampu menolong. Yang tadi Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Di situ Tuhan akan menawarkan sesuatu buat kita semua, buat tante juga buat anak-anak, untuk bisa melepaskan dosa-dosa yang seringkali masih kita lakukan, ya. Di sini firman Tuhan cukup menguatkan kita semua bahwa Dia Allah yang setia dengan keteladanannya, taat sampai mati di atas kayu salib untuk memberikan kehidupan kepada kita. Artinya apa? Ada kemurahan Tuhan, ada belas kasih Tuhan untuk kita bisa lepas dari segala dosa-dosa kita dan segala pergumulan-pergumulan kita, baik dalam sakit penyakit. Kita percaya kalau saat itu Tuhan tolong yang 38 tahun, satu hari pun saat ini yang kita sakit, yang kita rasakan, Tuhan mampu lepaskan itu semua. Amin ya anak-anak. Firman Tuhan sampai di sini, kiranya apa yang kita dengar sore ini tentang kolam Bethesda tetap kita masukkan dalam pikiran kita lewat hati kita. Kita datang kepada Tuhan, minta itu menjadi suatu firman yang boleh berbuah-buah dalam kehidupan kita, yaitu berbuah-buah dalam buah-buah kebenaran firman Tuhan. Tante undang kita tutup dalam doa firman sore ini, ya. Ikuti doa tante. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Kiranya kami semua boleh mengalami kuasa, mujizat, ketaatan yang dari Tuhan turun atas kami semua. Sehingga kami boleh menerima belas kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sampai berbuah-buah dalam buah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekian kebaktian sore hari ini, untuk anak-anak bisa tetap setia sampai Tuhan datang, terus belajar taat dan dengar-dengaran, ya, baik pada Tuhan terlebih juga kepada orang tua kita. Selamat sore anak-anak, Tuhan memberkati.